Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak Misbah. Iya, bagaimana kabar hari ini Bu Ria? Alhamdulillah baik Pak Misbah. Pak Misbah Iya, sendiri bagaimana kabarnya? ya alhamdulillah keadaan dan kabar saya juga baik-baik saja. Yang penting kita tetap semangat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan buat kita semuanya. Begitu nggih Bu Ria nggih? Nggih, amin. Baik Bu Ria, hari ini izinkan saya akan menyampaikan karena kita nanti akan melaksanakan praktek kucing begitu nggih Bu Ria nggih. Iya Pak. Untuk kucing hari ini yang berperan sebagai coach yaitu panjenengan nggih. Iya, iya Pak, betul. Dan nanti yang berperan sebagai kucingnya siapa Bu Ria? Pak Nanta Pak. Oh Pak Ananta. Pak Ananta ini dari unsur guru atau TU atau PPSD Bu Ria? Guru Pak. Oh guru, nggih. Baik, dan nanti ketika kita melakukan coaching, di mana Bu Ria sebagai coach dan nanti Pak Ananta sebagai coachee, dan di sini nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau supervisor yang akan mengamati panjenengan dalam praktek coaching yang akan jenengan lakukan dengan Pak Ananta. Baik Bu Ria, sebelum melakukan coaching hari ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan atau menyampaikan mengenai penilaian yang nanti akan saya amati tentang praktek kucing jenengan dengan Pak Ananta. Iya Pak. Jadi di sini saya akan mengamati praktek kucing Bu Ria melalui alur tirta. Artinya alur tirta ini nanti ada beberapa eh, proses yang dimana jenengan harus terapkan dalam praktek kucing pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta tersebut, yang dimana alur tirta itu dimulai dari tujuan, yang kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan nanti tanggung jawab. Artinya nanti di percakapan jenengan ataupun di kucing jenengan sebisa mungkin jenengan nanti mengikuti alur tirta tersebut nggih tentang Iya Pak. tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kemudian nanti Bu Ria juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci dalam hal ini Pak Ananta nggih. Dan Iya. bagaimana si Kuci nanti merespon dan menanggapi pertanyaan dari penjenengan selaku coach-nya. Dan juga jangan lupa Bu Ria untuk menyesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini juga harus diterapkan dalam praktek kucing nantinya nggih Bu Ria nggih. Siap Pak. Nggih. Namun Bu Ria, sebelum saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ria, eh, saya akan bertanya. Tidak apa-apa nggih bertanya Bu Ria nggih? Monggo, monggo, monggo Pak. Oke. Untuk Bu Ria selaku kucing nanti, kira-kira kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam praktek kucing pada hari ini? Baik, terima kasih Pak Misbah. Kompetensi kucing yang nanti akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot terhadap kucing saya nantinya, Pak. Begitu, Pak Ya, ya, Misbah. ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu nanti bisa jenengan implementasikan dalam kegiatan kucing nantinya nggih Bu Ria nggih. Jadi Iya, iya, nanti Pak. ya, saya harapkan Bu Ria bisa hadir sepenuhnya dari sebuah permasalahan dari si kucing nanti, mendengarkan secara aktif, dan pesan saya jangan sekali-kali memberikan solusi, cuma panjenengan nanti menggiring saja. Biarkan Siap, si Pak. kucing memberikan mencari solusi sendiri dengan penggiringan jenengan begitu nggih. Iya, Kemudian baik. saya akan bertanya kembali Bu Ria untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Bu Ria ingin kembangkan secara spesifik yang Anda ingin observasi begitu. Baik, Pak Nanta. Nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Nanta. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan
Maksud Ini saya Pak Misbah. oh iya, Saya apa-apa. saya terngiang-ngiang dengan si kuci saya, Pak Nanta. Mohon maaf Iya Pak iya Misbah, iya mohon iya. maaf. Memang itu salah satu bentuk kehadiran penuh jenengan, nggih. Iya, Belum di Kucing saja jenengan sudah hadir di Pak Ananta, ya. iya, Itu saya masih harapan saya kepikiran. iya, harapan saya nanti juga begitu, Bu Ria, ketika jenengan sudah melakukan percakapan dengan Pak Ananta, jenengan bisa hadir sepenuhnya begitu di masalahnya Pak Ananta. Ingat jangan menjudgment nggih, jangan mengasosiasi dan berasumsi kepada si kucinya. Baik, Biarkan si kucinya ini mengalir apa adanya dengan pengiringan jenengan. Jenengan nanti tugasnya selaku kuci ini yaitu hadir sepenuhnya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya si kucinya bisa membuat solusi dengan permasalahannya sendiri begitu. Oke. baik. Selanjutnya Bu ya, indikator dan tujuan pengembangan yang ingin seperti apa yang akan Anda kembangkan? Hmm, baik Pak Misbah. Jadi nanti itu indikator yang ingin saya kembangkan itu saya berharap si kuci ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu Pak Misbah. Bagus sekali Bu Ria, bagus bagus. Jadi memang harapan kita nih, harapan kita yaitu ketika kita melakukan kucing, kita tidak memberikan solusi, namun si kucing itu sendiri yang bisa mencari solusi dengan penggiringan kita, dengan pertanyaan kita, sehingga pola pikir dari si kucing dengan permasalahannya akan terbuka dengan sendirinya sehingga menghasilkan sebuah solusi begitu. Baik Bu Iya, Ria, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Mungkin nanti setelah jenengan melakukan kucing akan saya amati dan saya akan bertanya kembali. Berikutnya, silakan Bu Ria melanjutkan percakapan kucing dengan rekan jenengan yaitu Bapak Ananta. Terima kasih Bu Ria. Monggo sama-sama dilanjut. Pak Misbah. Sebentar Pak Misbah izinkan saya untuk menghubungi Pak Nantang, nggih. Nggih, monggo silakan Bu Ria. Iya, ini Pak Nanta masih saya hubungi, Pak. Pak Nanta sudah saya hubungi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Nanta. Bagaimana kabarnya Pak Nanta? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik Bu. Hmm, katanya Pak Nanta mau curhat ya? Mau curhat masalah apa Pak Nanta? Iya Bu, ini sekarang saya itu sebenarnya agak kurang baik Bu. Lagi Hmm, banyak pikiran itu Bu. oh begitu. Kalau boleh saya tahu, ada permasalahan apa Pak? Eh, Gini Bu, tapi sebelumnya saya mohon maaf Bu ya untuk dengan Bu Ria. Apa Bu Ria ini ada waktu luang Bu sekarang Bu? Oh, alhamdulillah hari ini saya tidak ada acara apa-apa kok, Pak. Monggo kalau panjenengan mau curhat, saya ada waktu luang untuk hari ini, saya tidak kemana-mana. Nggih, matur nuwun sanget Bu. Ngapunten Bu sebelumnya mungkin ini nanti membutuhkan waktu agak lama Bu. Iya, tidak apa-apa, Pak Nanta, santai mawon. Begini Bu, Bu Ria. Jadi Iya. saya itu bingung harus mulai dari mana kalau mau curhat dengan Bu Ria ini Bu. Hmm, ya monggo panjenengan ceritakan ke saya apa yang panjenengan rasakan itu seperti apa. Jadi saya itu nanti bisa apa ya meringankan beban panjenengan meskipun tidak sepenuhnya lah untuk memberikan solusi. Saya harap panjenengan sendiri yang bisa menemukan solusinya. Begitu Pak Nanta. Nggih Bu Ria. Jadi gini Bu, saya tuh bingungnya gitu minggu depan itu kan
anak-anak sudah mulai melaksanakan penilaian akhir semester kan ya Bu ya. Tapi di Hmm, antara siswa itu ada salah satu siswa itu yang jarang masuk sekolah Bu. oh begitu. Lalu menurut Pak Nanta sendiri, dari pembicaraan kita hari ini tuh bertujuan untuk apa, Pak? Jadi gini Bu, saya sebenarnya untuk hari ini tuh ingin curhat sama Bu Ria. Iya. Saya itu ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya yang barusan saya jelaskan tadi Bu, mengenai salah satu siswa saya yang jarang masuk sekolah. Oh, begitu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan kita berbincang-bincang ini, panjenengan dapat menemukan solusi yang terbaik dari siswa panjenengan itu, Pak. Iya Bu, jadi terus terang aja. Jadi saya ini mulai dari minggu kemarin itu selalu kepikiran terus dengan salah satu siswa saya ini yang jarang masuk sekolah Bu. Oh, begitu ya. Terus hambatannya yang membuat siswa Bapak ini tidak masuk sekolah itu apa, Pak? Jadi gini Bu, siswa saya ini kalau di rumahnya itu disuruh menjaga adiknya. Karena kebetulan kedua orang tuanya ini sama-sama bekerja Bu. Jadi di rumah itu tidak ada yang merawat adiknya. Jadi alasan inilah kenapa siswa saya itu jarang masuk ke sekolah, sehingga dia tidak Hmm, bisa berangkat ke sekolah juga bahkan Bu, untuk merawat adiknya gitu Bu. hmm. Lalu bagaimana dengan pendapat Bapak sendiri? Jadi begini Bu, sebenarnya saya itu sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu. Namun Ya. pada waktu itu ternyata saya lihat memang kondisinya dia itu sangat dibutuhkan di rumah itu, karena untuk merawat adiknya itu yang masih kecil itu Bu. Oh, begitu. Kalau seperti itu, menurut Pak Nanta sendiri, bagaimana cara mengatasi masalahnya tersebut, Pak? Jadi setelah saya melakukan home visit, rencana saya nanti saya akan menemui orang tuanya lagi Bu, untuk mencoba membicarakan hal ini agar kedepannya nanti anak ini tidak terhambat dalam penyerapan materi pelajaran Bu. Hmm, Ya kalau begitu. bisa siswa saya ini masuk setiap hari, meskipun dia bawa adiknya ke sekolah. Jadi menurut saya meskipun dia bawa adiknya ke sekolah itu tidak jadi masalah Bu buat saya. Yang penting anaknya ini bisa masuk ke sekolah dan juga berangkat ke sekolah tentunya Bu. Hmm, apa bisa, Pak, belajar dengan membawa adiknya tanpa mengganggu siswa yang lainnya, begitu? Kalau menurut saya bisa Bu. Nanti justru teman-temannya itu bisa membantu menjaga adiknya. Jadi teman-temannya mungkin bisa bergantian menjaga adiknya, dan ketika salah satu temannya menjaga adiknya, nanti temannya yang lain akan memberikan eh, materi atau mengajari temannya yang jaga adiknya siswa saya itu. Jadi istilahnya tujuan saya itu biar nanti itu ada istilahnya pembelajaran rekan sejawat Bu. Jadi biar mereka juga sama-sama belajar gitu Bu. Wah, ide bagus itu, Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Nanta lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya? Iya Bu, saya akan menemui orang tua siswa saya untuk membicarakan dan berusaha memberi materi kepada siswa saya secara daring, biar
dia bisa mempelajari di rumahnya materi yang sudah saya berikan secara daring itu, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran yang terlalu jauh, Bu. Begitu ya Pak ya. Ya, Nah, menurut Pak Nanta sendiri, nanti itu siapa saja yang mau Pak Nanta libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Pak Nanta tersebut? nanti rencana saya yang akan saya libatkan itu salah satunya adalah kepala sekolah, kemudian siswa atau murid anak kelas 5, dan bekerja sama dengan orang tuanya, Bu. Jadi itu harus terlibat semua. Jadi nggak mungkin hanya salah satu salah satu poin yang saya sebutkan tadi aja yang terlibat. Semuanya harus terlibat, Bu. Harus bisa saling mendukung, baik itu antara kepala sekolah, anak kelas 5 beserta orang tuanya, termasuk juga dengan saya, Bu. Masya Allah. Bagus sekali itu Pak Nanta. Memang seharusnya seperti itu Pak. Sepertinya Pak Nanta sudah menemukan solusi supaya siswanya Pak Nanta ini tidak ketinggalan pelajaran. Begitu ya Pak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mau apa? Sekarang jadi saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Alhamdulillah saya sudah Hmm, menemukan solusinya berkat coaching dengan Bu Ria ini. Masya Allah, Pak Nanta ini memang sungguh luar biasa. Pak Nanta semangat ya Pak Nanta. Semoga siswanya Pak Nanta lebih aktif lagi belajarnya dan tidak ada kendala apapun dan orang tuanya bisa diajak kerjasama dengan baik. Begitu, Pak. Alhamdulillah, Bu. Ya, sekarang saya sudah lega, Bu. Terima kasih, Bu Ria, sebelumnya. Ya, Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Pak Nanta. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanta. Nggih, saya izin live dulu, Bu, nggih, ngapunten. Nggih, monggo Pak Nanta, monggo terima kasih atas waktunya. Pak Misbah suaranya ndak keluar. Baik, terima kasih Bu Ria. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching Bu Ria? Ya, perasaannya alhamdulillah. Kenapa? Karena saya sudah bisa menggiring si kuci menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapinya begitu, Pak Misbah. Luar biasa sekali. Saya tadi mengamati Bu Ria untuk menggiring dan menghadirkan penuh sudah mendengarkan secara aktif dari si kunci yaitu Pak Nanta. Saya simak dan lihat tadi sudah bagus Bu Ria, luar biasa sekali. Oke. Terima kasih, Pak Misbah. Oke. Terus ini saya akan kembali memberikan pertanyaan. Tidak apa-apa nggih Bu Ria nggih? Mboten, Kembali mboten menapa, Pak. Monggo. tanya lagi kepada jenengan ngoten nggih Monggo, tentang nggih. kegiatan kucing yang sudah jenengan lakukan dengan Pak Ananta tadi. Menurut Bu Ria, apa saja Iya. yang sudah dilakukan pada saat kucing tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Ria inginkan? Hmm, Terima kasih Pak Misbah. Baik, tadi itu saya sudah melakukan praktek kucing dengan rekan saya yaitu Pak Nanta. Saya sudah melakukan kucing dengan alur tirta, di mana alur tirta ini tadi saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali si kuci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Begitu Pak Misbah. Ya, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya nggih Bu Ria nggih. Bagus Ya, sekali. sama-sama. Nggih. Untuk selanjutnya Bu Ria, izinkan saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi mengenai model tirtanya yang Bu Ria
lakukan dengan Pak Ananta. Nggih. Monggo Pak, monggo. Baik Bu Ria, dari tujuan, ya, dari tujuan yang sudah jenengan lakukan tadi sudah terpenuhi. Itu kucihnya atau Pak Nanta mempunyai permasalahan yang dibicarakan dengan coach dalam hal ini jenengan supaya tercapai jalan keluar atau mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian pada tahap identifikasi, jenengan selaku coach sudah memberikan umpan balik yang sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalahnya. Contohnya tadi tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi oleh si Kuci, dalam hal ini Pak Ananta, dan pertanyaan pemantik juga ada untuk mengarahkan si Kuci tersebut untuk menggali potensi diri sehingga bisa menentukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian yang berikutnya, untuk rencana aksinya Bu Ria sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi pertanyaan rencana aksinya tadi sudah sesuai, sudah bagus, sudah nampak begitu. Terbukti dari si Kuci atau Pak Nanta bisa menemukan strategi tindakan untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari masalahnya sendiri begitu. Dan yang berikutnya, yang terakhir, yaitu tentang tanggung jawab Bu Ria, yang memberikan pertanyaan dengan umpan balik mengenai tindak lanjut dalam menjalankan rencana aksinya sudah terpenuhi dan memiliki tanggung jawab yang baik. Jadi, coach tadi jenengan sudah menanyakan tentang tindak lanjut dan terhadap rencana yang diambil oleh si Kuci dan membuat si Kuci lebih yakin akan keputusan atau solusi yang diambilnya. Kemudian tadi saya juga melihat dan memperhatikan Kuci merespon atau Pak Nanta sangat merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bu Ria selaku coach yang selaku coachnya Pak Nanta begitu nggih. Kemudian juga nampak sudah menyesuaikan dengan prinsip kucing. Ya, prinsip kucing yang sudah kita jelaskan tadi yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu sendiri. Selanjutnya, saya akan bertanya lagi Bu Ria kepada jenengan. Monggo Pak, monggo. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ria kembangkan berdasarkan hasil kucing yang barusan jenengan lakukan dengan Pak Ananta selaku Kuci begitu Bu Ria. Baik Pak Misbah. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah lebih memahami lagi proses alur tirta. Begitu Pak, sehingga ke depannya pada waktu melakukan praktek kucing lagi bisa lebih baik. Begitu Pak Misbah. Luar biasa, bagus sekali. Yang menjadi harapan jenengan nggih, berarti ini kita sama-sama belajar nggih, Bu Ria nggih. Iya, iya. Dan kedepannya kita dapat melakukan praktek kucing yang lebih baik lagi sehingga nanti kita bisa implementasikan di lembaga kita masing-masing dan mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi pribadi yang baik yang dibutuhkan oleh rekan kita sehingga kita bisa bergerak dan menggerakkan daripada rekan-rekan kita. Begitu Bu Ria nggih? Iya, iya, betul. Baik-baik, jadi cukup sekian dulu Bu Ria. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang di lain waktu. Mungkin dari saya ada tutur kata atau dalam pengamatan saya ada yang kurang. Saya mohon maaf Bu Ria nggih. Sama-sama Pak Misbah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Misbah.